Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ini berjumpa kembali di kelas pajak interaktif persembahan KPP Perusahaan Masuk Bursa. Dan hari ini kita ini akan membahas terkait dengan update e-faktur 4.0. Dan sebelumnya kami doakan semoga kawan pajak Bapak Ibu yang hadir di kelas pajak hari ini sehat walafiat, juga perusahaan tempat kerjanya untuk bisnisnya lancar sehingga karyawannya dapat bonus yang besar dan akhirnya di ujungnya pembayaran pajak akan meningkat. Oke. Untuk yang pertama, izinkan saya perkenalkan diri. Saya adalah Sanis Raharjo Gusti sebagai penyuluh KPP PMB dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Mas Muhammad Ishak Ibrahim. Salam Silakan kenal, disapa. ya. Boleh Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu kawan pajak semua. boleh disapa dengan apa nih? Mas Muhammad, Mas Ishak atau Mas Ibrahim nih? Atau Semua Kang Ibra aja lah, Kang Ibra. Kang Ibrahim, semua nama Nabi diborong nih Mas. Iya, betul. Barokah namanya Mas. Dan di sebelah kiri saya atau kalau di layar monitor ada di kanan, gitu kan? Ada Mas Sony Kustanto. Silakan disapa. Salam kenal kawan pajak. Oke, udah nggak asing lagi nih dengan dua orang ini kan ya, karena kalau bagi kawan pajak PMB yang biasa ngechat via WA nih, nah mereka inilah yang jadi tumpuannya. Bahkan kalau mereka ini kalau misalkan apa, kalau nggak tersampaikan dengan tulisan langsung ditelepon nih, wah, gitu. Biar lebih jelas. Biar lebih jelas gitu. Nah, karena ya kalau bahasa tulisan kan agak susah dimengerti ya. Ya, betul. Gitu. Dan kadang bertanya juga perlu dielaborasi ya. Betul, betul, betul. Nah, jadi latar belakang kelas pajak yang kita adakan kali ini, gitu kan, itu karena adanya update e-faktur 4.0 dan juga belakangan ini ya pertanyaan di WA Helpdesk ini terkait Ramai. e-faktur semua nih, Mas, Betul. gitu. Jadi mudah-mudahan kelas pajak interaktif kali ini bisa membahasnya lah dengan tuntas, gitu kan. Iya. Oke, saya bacakan susunan acara kelas pajak pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, terus ada pemaparan materi yang pertama oleh Mas Sony, dan yang kedua oleh Mas Ishak. Juga yang terakhir ada interaksi tanya jawab. Oke. Dan agar acara dapat berjalan dengan baik dan lancar, mari kita sejenak menundukkan hati dan menengadahkan tangan, memanjatkan sebaik doa. Menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Juga masih dalam rangkaian pembuka acara dan untuk memupuk rasa cinta tanah air, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan sambutan Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo dan sambutan Kepala KPP PMB Bapak Herianto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Berapa di situ ya? Gue taruh sini kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak KPP perusahaan masuk bursa yang kami hormati. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan seiring dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara. Reformasi perpajakan DJP dilakukan melalui perubahan sistem administrasi perpajakan yang salah satu perwujudannya di bidang teknologi informasi dan basis data. DJP meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan yang baru pada tahun 2024 ini untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, serta mempermudah DJP dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk menjaga kesuksesan reformasi perpajakan dan memastikan pelayanan prima bagi semua pemangku kepentingan, kami mengharap dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dengan menyampaikan kritik dan masukan positif demi kesempurnaan reformasi. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi merugikan reformasi, mohon agar Bapak Ibu tidak ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi DJP. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Salam reformasi, DJP kuat, APBN sehat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk keperluan dokumentasi, eh, kami izin untuk ambil foto dan silakan Bapak Ibu untuk sebentar menyalakan kameranya. Nah, di sini yang sudah menyalakan ada Ibu Revina Sitorus. Selamat pagi, Ibu. Terus ada Ibu Lydia dan yang lain juga ya. Mas Apin gimana? Sudah diambil? Mohon ditunggu sebentar dan siapkan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Ya. Selamat pagi Pak Ruli dari Rick Tenders. Ini sekalian saya menyapa juga nih. Juga ada Pagi, Mbak Pak. Anda. Juga ada Pak Iman Sukirjo. Ada dari PT Bumi Resource. Mas Admin tolong dikabarin Mas Admin kalau sudah semuanya terdokumentasi. Baik Bapak Ibu sudah terdokumentasi semuanya. Untuk selanjutnya itu kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu terkait pengetahuan tentang e-faktur 4.0. Oke Mas Admin, kita beri waktu 3 menit ya. Pasti tampilin pretest langsung ini mengkerut nih dahinya. Mohon partisipasinya ya Bapak Ibu.
Oke, baik. Bapak Ibu kayaknya tidak mengalami kendala nih dalam mengisi pretest nih, Mas. Kayaknya Iya. juga nggak perlu lagi kita pas Memberikan pajak kali informasi ini kelas gitu loh. pajak. Kayak semenit tadi juga udah cukup gitu. Oke. Terus, wah ini masih ada. Saya mau menyapa lagi, masih menyapa aja nih. Mbak Lara dari SMW gitu kan, Mbak Dana Tama. Terus ada Mbak Ragil ASR tadi sempat lama tuh dia menghidupkan kameranya. Oke, setelah pretest berakhir gitu kan, terus nggak. Oh iya, kami mau menyampaikan rules terlebih dahulu, sedikit rules saja gitu. Jadi mohon diganti namanya jika masih hanya nama atau nama PT, silakan diganti menjadi nama perusahaan, mau disingkat atau enggak boleh underscore nama peserta gitu lah. Nah ini kayak Mbak Ragil underscore ASL gitu, atau Mbak Lara underscore SMW boleh. Oke, dan untuk sementara partisipan kita udah 299 nih, dan ya, luar biasa nih Bahkan peminatnya. 300 tadi ada itu Sempat apa enggak? 300. Jadi Iya. semuanya besar ya. Ya, luar biasa. Luar biasa. Padahal kita ada 2 hari nih, Iya. ya hari ini dan hari besok. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, Mas Sony. Ya, Kita siap. masuk ke pembahasan materi pertama. Silakan dimainkan, Mas Sony. Boleh. Nanti aku izin ini Mas Sony ya, sekalian interaktif aja lah kita Mas Sony menjelaskan apa ketika ada insight atau aku mau bertanya boleh gitu Mas Sony ya. Iya, tapi kalau untuk yang peserta silakan nanti via chat dulu aja ya biar nanti nggak putus pas penjelasannya Oh iya. gitu. Jadi Nanti terus di akhir sesi juga kita kasih kesempatan untuk tanya jawabnya. betul. Oke, materinya bisa ditampilkan. Izin, selamat pagi kawan pajak. Semoga masih semangat ini. Nah, Pagi gitu loh. ini hari ini pesertanya di Membludak. luar ekspektasi kita, yang kita dibagi 2 kelas sebetulnya hari ini sama besok. Nah, mohon maaf kapasitas di tempat kita Zoom-nya adalah 300. Nah, ini pesertanya lebih dari 300 ini kawan pajak. Iya. Jadi yang nggak bisa kebagian masuk di Zoom hari ini boleh mengikuti kelas pajak di besok gitu kan. Terus kalau yang belum paham hari ini boleh juga ikut. Boleh, ya sama aja Besok boleh. masih ada kapasitasnya. Oke, langsung saja terkait dengan hari ini kelas pajak ya, fokus yang akan kita bahas tentunya kan update e-faktur 4.0. Gimana kawan pajak sudah mengetahui hal ini. Nah, di minggu-minggu kemarin memang belum rilis tuh e-faktur 4.0-nya. Pada saat kemarin itu hanya diinformasikan bahwa nanti ada periode downtime, kemudian nanti rilis baru di tanggal 21. Nah, kawan pajak tentunya kemarin mendapatkan informasi di periode sebelum tanggal 21, silakan masih menggunakan versi yang 3.0. Nah, 3.2 maaf ya. Nah, untuk yang selanjutnya menggunakan 4.0. Nah, apa sih latar belakang atau dasar hukumnya dibuat e-faktur yang 4.0 ini? Yang tentunya kita kemarin itu mengeluarkan juga ketentuan PMK di 136 perubahan dari 122, di mana di situ sejak 1 Juli 2024 akan diterapkan NPWP 16 digit dan NIK sebagai NPWP juga. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya e-faktur disesuaikan dengan aturan tersebut gitu. Nah, berangkat dari situ juga di Undang-Undang HPP-nya juga diatur bahwa NIK bakalan menjadi NPWP, sehingga e-faktur ini memang agak belakangan dibanding dengan Ibu Pot. Nah, identifikasi 21 ya. Namun sesuai dengan schedule-nya memang di setelah Juli itu akan ada update yang 4.0-nya gitu. Nah, fokus sebenarnya pembahasan di kelas pajak ini kita informasikan bahwa perubahan terkait dengan ketentuan tadi yang di PMK 136 tadi sebetulnya dampaknya itu yang berubah di satu e-faktur desktop
kemudian 2 e-fakturnya Inovanya, kemudian e-faktur webnya juga sebenarnya berubah. Gitu. Nah, cuman dari 3 komponen tadi yang menjadi fokus pembahasan di kelas pajak kita adalah e-faktur desktop yang 4.0-nya. Gitu. Nah, di Innova sendiri juga ada perubahan. Kemudian sebelum itu di e-faktur desktopnya nih yang paling kentara wajib pajak terdampak perubahannya, karena di Innova nggak begitu banyak perubahannya. Di e-faktur desktop perubahan paling mendasarnya adalah seperti yang tadi ketentuannya, bahwa ini untuk mengakomodir NPWP 16 digit, gitu, di mana NIK menjadi NPWP begitu. Ini karena Ya. yang Ibu Pot sudah 16 Udah jalan digit duluan nih. ya, udah jalan duluan dari periode Februari itu udah rilis Ya. tuh aplikasinya, kemudian e-faktur belakangan Nah, ini. ini yang dinanti-nanti nih. Ya, salah satu apa kalau pertanyaan wajib pajak yang banyak ditanyakan di kita adalah apa perubahan di 4.0-nya gitu kan. Betul. Nah, salah satunya yaitu bahwa ada pencantuman 16 digit dan NIK KU pada dashboard di e-faktur desktopnya nanti di profilnya gitu. Kemudian perubahan yang kedua itu juga di e-faktur 4.0 itu juga bisa mengakomodir penerbitan faktur dengan NPWP 15 digit dan 16 digit serta NIK. Nah, itu yang membedakan. Kalau di 3.2 masukkan NIK nggak tervalidasi. Gitu. Nah, di 16 digit nggak mau dia, maunya NPWP-nya 15 digit kalau di 3.2. Nah, dengan e-faktur yang 4.0 ini, salah satunya juga untuk akomodir itu, bahwa dia bisa menerima faktur pajak dengan identitas NPWP 15 digit, 16 digit maupun NIK. Gitu. Salah satu yang paling mendasarnya. Kemudian di samping itu juga ada penambahan informasi NIKU pada output dokumen yang dicetak. Artinya nanti pada saat kawan pajak mencoba menerbitkan faktur pajak keluaran, di situ akan terinformasi identitas NPWP 15 digit, 16 digit, dan NIK KU pada dokumen cetakan fakturnya. Kemudian di Innova sendiri juga ada berubah kawan pajak, tapi tidak sebanyak di e-faktur desktopnya memang. Nah, di Innovanya itu kawan pajak sekarang bisa login menggunakan 16 digit NPWP-nya. Jadi tidak hanya 15 digit. 15 digit masih bisa juga digunakan di login Innovanya. Gitu kan pajak ya. Kemudian yang kedua, di menu profil user Innovanya itu juga akan ditambahkan informasi NPWP 16 digit dan NIK KU. Karena memang perubahan mendasarnya dari yang e-faktur desktop 4.0 maupun Innova dan web itu adalah salah satu yang mendasarnya adalah pencantuman NPWP 16 digit dan NIK KU. Gitu. Nah, kemudian pada output dokumen pemberitahuan nomor seri faktur juga akan terdapat informasi NPWP 16 digitnya dan NIK KU-nya juga. Gitu. Nah, itu salah satu perubahan-perubahan yang yang jelas membedakan di 3.2, baik di Innova, di desktop maupun di web. Di web tidak ada banyak perubahan di menu WP, yang berubah hanya BPE-nya. Nah, itu juga nggak ada di slide ini. Di web Innova itu juga berubah tampilan BPE-nya saja. Di situ akan terinformasi NPWP 16 digit. Ya, karena kembali lagi bahwa perubahan mendasarnya adalah pencantuman NPWP 16 digitnya. Di tampilan BPE web e-fakturnya akan seperti itu. Gitu. Mungkin itu perubahan yang paling mendasar ya. Oke, baik Mas Sony, ditahan sebentar ini karena ada beberapa kawan pajak yang menanyakan link materinya gitu. Oh ya. Aku mau minta ke admin untuk di share aja ya gitu. Sebenarnya kan sudah kita share tuh di link KPPPB jika pertama mendaftar gitu kan. Kemarin mendaftar tuh di bawahnya ada buku panduan e-faktur 4.0. Untuk terkait buku panduan kita akan share. Nah, terkait yang materi hari ini nanti setelah selesai kelas pajak akan kita bagikan. Iya. Oke. Ini juga tadi ada informasi suara masih menggaung, mohon diinfo lagi. Di saya sih jelas tidak gaung. Oke, terima kasih Ibu Susan. Ya, mohon diinformasikan. Sudah dibenarkan ya. Ya. Tes. Ya. Dikasih info dong kalau memang suara yang sudah kembali ini. Oke, biar kita bisa lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Kalau nggak ada yang info error suara.
Lanjut Pak. Oke, Lanjut, baik. Pak. Baik. Jelas. Oke, tadi yang terkait dengan perbedaan perubahan ya, perubahan di Innova, e-faktur desktop maupun web seperti itu gambarannya. Kemudian di versi yang 4.0 ini juga ada fitur validasi. Nah, ini yang membedakan dengan e-faktur yang 3.2. Di 4.0 ini terdapat validasi nih, karena memang arahnya kita mengimplementasikan PMK yang 136 di mana 1 Juli nanti setelah periode itu NPWP menjadi 16 digit kita berlakukan gitu. Nah, dari sini di validasi NIK ini adalah pertama pada saat menerbitkan faktur pajak, kemudian menginputkan identitas NIK sebagai identitas di faktur pajaknya, maka akan divalidasi. Nah, validasi di sini ada dua bagian ya. Pertama, kalau pada saat faktur pajak diterbitkan, kemudian kebetulan lawan transaksi tadi adalah orang pribadi dan belum melakukan pemadanan NIK secara mandiri, itu dia akan memvalidasinya di e-faktur 4.0 ini adalah ke data Dukcapil, IPA Dukcapil gitu. Nah, itu validasi yang pertama. Kemudian validasi yang kedua adalah saat lawan transaksi tadi kebetulan OP dan PKP kemudian sudah juga melakukan pemadanan NIK, maka validasinya dia tidak ke Dukcapil tapi ke data DJP. Nah, validasi di NIK di sini memvalidasi sampai dengan 100% untuk nama dan identitasnya. Gitu. Artinya pada saat nanti divalidasi itu nama yang diinputkan di e-faktur 4.0 berbeda dengan data Dukcapil, 99% pun nggak akan bisa masuk. Artinya ada satu karakter yang berbeda antara data yang diinputkan di e-faktur 4.0 dan Dukcapil itu akan terreject. Oh iya Mas Sony, sorry memutus nih. Kayaknya aku pernah ada kasus gitu ya terkait ini validasi gitu kan. Validasi. WP sudah ini fotokopi KTP-nya ini gitu. Tapi udah sesuai kok sama NPWP gitu kan. Ternyata masih juga tidak tervalidasi gitu kan. Ternyata harus sama dengan data yang Dukcapil ya. Berarti ini data KTP sama Dukcapil bisa juga berbeda gitu ya. Jadi kita memakai data yang Dukcapil. Betul. Okay. Jadi kawan pajak sebagai informasi banyak juga case terjadi di kita bahwa wajib pajak sudah menunjukkan lawan transaksi menunjukkan fotokopi scan KTP-nya. Persis kita inputkan di e-faktur tetapi terreject. Ternyata memang ada perbedaan data, satu karakter di data Dukcapil gitu. Kalau tidak terlalu banyak mungkin bisa minta bantuan KPP mengirimkan data, kita coba bantu cek. Cuman memang kita sarankan lawan transaksi tersebut seharusnya mengkonfirmasi ke data pihak Dukcapil. Gitu. Alasannya apa? Karena di data kita itu KPP tidak ada akses untuk itu. Ini hanya di kantor pusat, bahkan di kantor pusat itu tidak semua bisa login. Artinya hanya PS-nya 2 orang untuk satu Indonesia, bisa bayangkan di DJP. Nah, makanya kami sarankan tetap lawan transaksi yang tidak valid tadi, tidak sesuai dengan data Dukcapil tadi, konfirmasinya adalah ke data Dukcapil. Karena terjadi benar bahwa ada juga perbedaan antara data yang di scan KTP dengan data Dukcapil berbeda. Satu karakter kemarin ada kita temukan. Benar seperti yang Mas Anies tadi jelaskan, gitu. Memang terjadi. Bahkan kita sampai kebingungan kemarin scan-nya sudah benar, tapi kok tetap berbeda. Ternyata kita minta bantuan kantor pusat menginformasikan ada satu karakter yang berbeda. Artinya memang nama itu divalidasi 100% untuk yang belum melakukan pemadanan NIK. Kemana? Data Dukcapil. Gitu. Validasi NIK. Oke. Makasih Mas Sony penjelasannya. Oke, kemudian validasi kedua adalah validasi NPWP yang tadi yang sudah melakukan pemadanan seperti saya singgung di awal tadi ya, itu dia mereverse atau merujuk datanya adalah data yang ada di DJP. Gitu. Nah, makanya ini penting kita informasikan bagi kawan pajak segera melakukan pemadanan NIK secara mandiri gitu. Untuk apalagi WP yang PKP nih gitu. Karena ada dampaknya bagi WP OP PKP yang belum melakukan pemadanan NIK nanti akan terkendala pada saat di pre-pop
pengkreditan pajak masukannya. Nah, ini yang membedakan validasi ini di faktur 4.0. Ada validasi tersebut, itu ya kan pajak. Kemudian next terkait dengan validasi, poinnya itu aja. Terkait installer, nah ini juga banyak ditanyakan di mana ini kawan pajak bisa mendapatkan installer 4.0-nya begitu ya. Nah, kawan pajak secara mandiri boleh melakukan download di https://e-faktur.pajak.id. Ini kalau kawan pajak lebih familiar dengan Innova gitu, Innova online-nya. Kita punya Innova. Ya, betul gitu. Nah, di situ silakan diunduh. Informasi kemarin WP melaporkan, Pak, ini faktur Innovanya ada masalah, ada kendala gitu pada saat ngambil data installer gitu. Nah, kawan pajak sebagai informasi juga, KPP PMB menyediakan juga link download untuk aplikasi faktur 4.0 ini, baik yang menggunakan Windows, Linux maupun Mac gitu. Yang di link PMB itu ya, di link PMB itu di situ disediakan, sudah diupload, tadi kita cek installer yang 4.0 ini gitu. Karena biar kawan pajak tidak berebutan tuh di e-faktur atau Innovanya online-nya gitu loh. Itu buat OS apa aja tuh, Mas? Di situ ada Windows, Linux sama Mac. Oh, ya, semuanya ada. Ada gitu, ya. Baik versi yang 32 maupun 64-nya. Sebagai informasi kawan pajak, untuk yang versi Mac, itu kemarin dari pengembang menginformasikan hasil pengujiannya bahwa dia hanya bisa digunakan untuk yang PC atau laptop menggunakan Intel. Selain itu ada kendala dia terkait untuk Mac ya. Kalau selain itu kita sarankan sih sebetulnya menggunakan Windows ya. Karena Windows itu memang basic pengembangan e-fakturnya dari situ kita gitu. Nah, kenapa kita sarankan ke situ? Karena memang pada saat ada kendala, kita lebih cepat memperbaikinya atau memberikan solusi begitu terkait dengan aplikasi yang OS-nya. Gitu. Nah, satu lagi informasi, Windows itu kemarin ada juga yang mencoba pakai versi 7 kok ada kendala gitu. Nah, saat ini sudah kita informasikan ke kantor pusat dan masih dalam tahap pengujian pengecekan begitu. Nah, saat ini ya yang ready jelas yang versi 10-nya. Kawan pajak boleh mencoba yang 4.0-nya gitu. Di versi 7 kalau memang masih ada kendala nanti hubungi kami, akan coba kita eskalasi. Tapi secara informal kita memang sudah kita sampaikan ke pengembang kemarin terkait dengan Windows 7 gitu. Nah, itu installer ya kawan pajak bisa dua opsi di Innova maupun di link PMB juga kita sediakan. Mungkin itu. Nah, ini sebelum kemarin ditempel di tanggal 12 juga banyak ditanyakan gitu, kenapa belum itu gitu. Nah, satu lagi informasi, di Innova ini sekarang juga ditambahkan patch-nya gitu. Patch update 4.0. Nah, 4.0 baru rilis, ada update-nya nih gitu. Nah, di Innova itu juga informasinya gitu. Biar nanti satu web menginformasikannya kalau ada update atau patch lagi pasti akan ditempel di Innova online-nya gitu. Nanti juga tolong admin juga ditambahkan patch-nya juga di link PMB biar nanti kawan pajak dengan mudah mendownload aplikasi tersebut gitu, tidak berebutan di Innova online-nya gitu. Dan pada saat nanti Innova online itu kendala, masih ada opsi untuk ngambil installernya dari link PMB. Nah, itu wujud pelayanan kami ya kawan pajak ya. Oke, next. Nah, terkait dengan file installernya nih, nah, begitu kawan pajak sudah ngambil downloadan dari Innova maupun dari link PMB, ini yang kita contohkan versi yang menggunakan Windows 64 ya. Di situ akan berbentuk zip. Ya. Nah, kenapa nggak folder kayak 3.0 begitu? Nah, ini biar membedakan dengan yang tidak versi sebelumnya. Karena kalau tidak dibedakan takutnya akan menimpa dengan versi yang sebelumnya, di mana nanti akan berakibat pada kendala database biasanya. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir, begitu kita di zip ini langsung terekstrak, nanti bisa milih di mana mau dipilih tempatnya maupun extract here, gitu, ada pilihan itu. Nah, begitu sudah terekstrak, akan muncul default foldernya yaitu e-faktur yang Windows 64 bit. Terkait hal ini,
kita sarankan ke kawan pajak untuk merename folder e-tax yang sebelumnya, yang di 3.2, mungkin ditambahkan versi aja, folder e-tax yang sebelumnya ditambahin 3.2, kemudian yang ini dibedakan juga, di-rename menjadi 4.0. Ini biar nanti kaitannya folder tidak menimpa dengan yang 3.2, karena 3.2 itu sebetulnya masih kita perlukan kaitannya dengan database. Nah, terkait tadi yang sebelumnya, mohon maaf, slide sebelumnya dulu. Ya, yang ini tadi di rename, bisa milih ditempatkan di mana. Yang jelas tadi ya 32-nya di rename dulu, yang nampaknya ini yang versi 4.0-nya di rename juga gitu. Jadi akan kepisah nanti pada saat dijalankan desktopnya itu nggak menimpa database yang 3.2, karena nama database-nya kan akan sama. Karena konsepnya database yang di 3.2 itu bisa dipakai di 4.0. Kalau konsepnya begitu berarti artinya bisa jadi itu kalau nggak folder dibedakan, itu 4.0 itu akan mereverse ke database yang awal gitu. Bahkan lari tidak di folder 4.0 tapi di 3.2 kalau nggak di rename. Bisa dimungkinkan seperti itu. Maka untuk safety-nya saran kami dibedakan folder desktopnya, di rename. Iya, karena juga yang 3.2 sebagai backup gitu kan. Betul, karena masih dapat digunakan yang DB-nya itu. Gitu. Makanya ini konsep DB dari 32 ke 40 ini kan bukan memindahkan, hilang di DB yang 32-nya, tapi menempel, mempastekan, mengcopy dari database yang sebelumnya, kemudian dipastekan di e-faktur desktop yang 40-nya. Karena kalau Bapak Ibu lihat di installer 4.0 nggak akan ada DB, folder DB nggak ada. Kenapa? Karena kan konsepnya bagi PKP yang lama itu memindahkan database sebelumnya. Bagi PKP baru bagaimana? Ya akan nanti registrasi, aktivasi, kemudian akan mengenerate database baru. Mungkin itu terkait dengan folder installer. Begitu tadi diekstrak, next. Itu tampilan isiannya itu adalah Java, kemudian e-faktur yang CHM ya, kemudian sampai dengan Excel dan release note. Nah, sebetulnya kawan pajak kalau mau melihat detail apa sih perbedaan atau perubahan di 4.0, di release note itu ada loh informasinya. Apa aja gitu. Nanti kawan pajak boleh cek di release note-nya. Nah, di poin ini kita hanya mengingatkan lagi bahwa pastikan ekstrak tadi berisi file ini gitu. Asal salah satu bagian yang tidak ada, maka nanti akan bermasalah di e-faktur desktopnya. Makanya kita perlu sampaikan terkait hal ini. Nah, begitu udah tampil di sini, kemudian nanti tinggal jalankan execute-nya, Excel-nya yang e-tax invoice action-nya itu untuk menjalankan desktop 4.0-nya. Itu tinggal diklik 2 kali gitu. Klik 2 kali gitu. Kemudian pada saat menjalankan Excel ini, ya kawan pajak bahwa yang database itu masih menggunakan yang 32 tadi, kemudian ditempelkan ya di faktur 4.0 ini, pada saat dijalankan pertama kali 4.0 itu, dia akan menyesuaikan database. Database yang dipastekan tadi akan disesuaikan dulu dengan aplikasi yang 4.0. Nah, selain itu juga dia akan otomatis membackup database secara otomatis. Nah, mungkin pada saat pertama kali menyalakan yang menjalankan e-faktur 4.0 akan agak lama gitu. Kenapa? Yaitu dia akan menyesuaikan database yang awal tadi, gitu. Dan selain itu juga akan otomatis melakukan backup DB. Nah, tentunya database yang terlalu besar ya, maka dia akan membuat waktu periodenya agak lumayan lebih lama menunggu e-faktur desktopnya running jalan gitu. Nah, ini menjadi penting banget pada saat database itu tidak terpindahkan atau tidak terbaca baik dengan 4.0 yang pertama kali, maka nanti ke belakang mesti ada kendala. Nah, ini yang kawan pajak kemarin banyak terjadi. Kenapa kok database-nya nggak kebaca gitu? Dia
nggak sabar menunggu periode penyesuaian yang 4.0 itu membaca database yang 32, kemudian melakukan backup tadi juga. Gitu. Kemarin pengembang juga menguji ya dengan kapasitas database 3 giga ya, kemarin itu sekitar periodenya 10 menit atau berapa gitu. Nah, tapi masih dalam hitungan menit, nggak terus berjam-jam juga. Gitu. Nah itu juga RAM juga berpengaruh, artinya spek komputer masing-masing juga berpengaruh juga terkait dengan running tadi, penyesuaian tadi, mempercepat apa tidaknya spek di komputer atau laptopnya juga berpengaruh. Gitu. Tapi yang paling berpengaruh banget ya itu database-nya jelas gitu ya. Semakin gede ya berarti nanti akan agak lama dia melakukan penyesuaian database dan membackup database. Gitu. Dia akan otomatis. Oke. Oke, kemudian next. Nah, ini instalasi PKP lama sama baru. Sebenarnya tadi udah kita singgung bahwa kalau PKP lama konsepnya itu tidak membuat database baru, tetapi menempel ya, mengcopy database lama 32 ke database atau folder eFaktur 4.0 ini gitu. Jadi artinya nggak perlu lagi create database kecuali yang PKP baru. Nah, pada saat dilihat di folder 4.0 kok nggak ada database-nya gitu kan. Nah, itu karena dia akan meng-create untuk PKP baru itu pada saat registrasi dan aktivasi, dia akan meng-create database itu. Nah, kita sarankan kalau untuk PKP baru, boleh nanti datang juga ke KPP, kita akan bantu terkait dengan aplikasi yang 4.0 ini. Karena tadi kembali lagi, awal jalanin 4.0 ini sangat menentukan, sangat krusial gitu, penting pada saat pemindahan database maupun create database baru ini. Gitu. Karena begitu ini dilakukan dengan benar, maka approval dan lain-lainnya akan berjalan baik. Tapi pada saat ada yang korup pun atau memang database-nya tidak benar dipindahkan tadi, itu akan bermasalah pada saat nanti approval maupun pelaporan. Next, yang membedakan PKP lama barunya. Nah, ini tadi yang kita singgung ya, bahwa konsepnya adalah copy ya, bukan meng-cut ya gitu. Kadang ada juga yang di-cut gitu kan gitu. Ini perjelas lagi. Ya, karena kemarin benar-benar titipan dari tim pengembang bahwa pastikan WP melakukan pemindahan database itu secara benar gitu loh. Jadi artinya tadi yang disampaikan ada update, kemudian ada backup. Tadi memang otomatis dari versi 4.0 akan seperti itu gitu. Nah, dengan di copy itu harapannya DB yang 32 itu masih ada. Kenapa? Pada saat nanti ada kendala di 4.0-nya, backup DB-nya itu masih ada. Karena DB ini penting bagi WP. Kalau rusak bahaya gitu. Tapi kalau eFaktur 4.0 rusak masih bisa installer baru gitu. Nah, makanya DB ini benar-benar diamankan, bahkan disimpan di tempat berbeda dengan PC atau laptopnya. Itu kita sarankan juga agar pada saat nanti 4.0-nya menjalan atau ada kendala, DB yang lama masih ada. Karena jangan sampai jalan terakhirnya itu adalah reset. Itu kalau bisa jangan gitu reset. Ya, dan habis itu ya. Itu ya ulang dari nol. Dari nol. Iya, itu kemarin dari pengembang itu jalan terakhirnya gitu. Makanya dari sekarang kita menggarisbawahi bahwa DB itu sangat penting. Makanya 32 tetap disimpan di situ, kemudian hanya konsepnya copy tadi. Jagalah DB Anda. Ya, begitulah. Konsepnya bukan cut, tapi copy paste. Next. Nah, terkait dengan PKP registrasi baru, itu bisa langsung menjalankan tadi ya, action-nya tadi. Nah, di poin ini juga penting kita sampaikan krusial juga ini terkait masih berhubungan dengan database. Nah, pada saat action dijalankan, itu kan dia akan memilih local database atau network database-nya. Atau client lah bahasa kalau kawan pajak namanya ya saat ini gitu. Nah, perbedaannya kalau yang lokal itu langsung database-nya ada di situ. Jadi diakses oleh satu PC gitu. Nah, pada saat diakses banyak menggunakan network database. Di sini kita sampaikan yang terkait dengan network database ini juga
dari hari Senin sampai Selasa kemarin juga banyak masuk. Kenapa saya network database saya itu nggak jalan Pak gitu, ada kendala gitu, nggak bisa dijalankan membaca database yang sudah di copy tadi begitu. Nah, kawan pajak bahwa ingat pada saat menggunakan network database atau klien, pastikan disediakan satu PC sebagai server database. Nah, tidak hanya cukup di situ, dan juga dilakukan start database sebagai server. Nah, itu yang belum dilakukan kawan pajak. Nah, kenapa? Karena dipikirnya begitu di copy tadi sudah selesai tuh sebagai server. Tinggal klien mengakses begitu. Nah, akan gagal kalau seperti itu. Karena kawan pajak yang menggunakan network database perlu melakukan satu hal langkah lagi, yaitu di server tadi yang PC atau komputer laptop yang dijadikan server itu pastikan dia sudah start sebagai database server. Gitu. Caranya bagaimana? Nah, pada saat servernya itu digunakan, memilihnya jangan network tapi lokal database. Yang PC atau komputer tadi yang sebagai apa itu database server. Itu pastikan menggunakan lokal database, kemudian memilih administrasi database. Di situ ada connect database, masukkan IP dan macam-macam. Nah, kemudian baru klik start database sebagai server dan harus posisi berhasil simpan. Nah, dengan begitu maka klien itu akan merujuk ke database yang di start tadi gitu loh. Kalau nggak dilakukan seperti itu langkahnya, pasti si klien akan error walaupun kemarin kok nggak seperti ini gitu kan. Nah, di 4.0 itu tolong langkah seperti itu dilakukan khusus untuk yang menggunakan network database. Pastikan server sebagai start database. Ya, itu juga kemarin banyak kendala di mana kawan pajak. Kenapa kalau lokalnya networknya nggak jalan gitu ya? Ya, ada juga yang menyalahkan ini jangan-jangan ini fakturnya lagi down gitu, bukan kawan pajak ya. Jangan-jangan kalau karena begitu e-faktur itu kendala biasanya langsung tuh suspeknya ya jangan-jangan server DJP lagi down gitu lah. Nah, kalau sebagai informasi kawan pajak begitu kalau e-tax invoice 00001, nah itu baru kita mengakui server DJP-nya yang down atau yang ada maintenance gitu loh. Tapi selain kode itu harusnya permasalahan bukan di server DJP-nya. Itu mungkin. Oke, kemudian terkait yang administrasi database tadi itu, oh ya, ini penting juga nih sinkronisasi. Nah, sinkronisasi di 4.0 ini perlu juga dilakukan. Pada saat wajib pajak tadi sudah download, kemudian ekstrak, kemudian menjalankan execute-nya tadi. Sebelum itu juga sudah memindahkan database, sudah running, sudah bisa jalan 4.0-nya. Pastikan juga melakukan sinkronisasi data atau sinkronisasi profil PKP dari DJP. Gitu. Nah, menu ini ada di manajemen upload kawan pajak. Nah, pada saat sudah sejalan, kawan pajak milih manajemen upload, kemudian pilih akun PKP. Profil PKP. Di profil PKP itu ada menu ini. Nah, isian yang dari atas, sinkronisasi ke atas itu yang NPWP 15 digit, 16 digit, NIK KO, nama PKP dan alamat PKP ini akan otomatisasi kawan pajak. Begitu sudah klik sinkron. Nah, kawan pajak begitu klik refresh ini, dia akan biasa memasukkan captcha dan password Innovanya. Baru bisa jalan sinkronisasinya. Nah, untuk isian bawah kawan pajak kode pos sampai dengan tahun buku ini juga penting untuk diisi kawan pajak. Nah, kenapa? Karena isian ini nantinya akan masuk di header SPT. Nah, makanya kemarin informasi dari pengembang, pastikan isian yang bawah refresh itu juga terisi semuanya. Karena kalau nggak terisi, nanti akan terkendala pada saat approval, informasinya seperti itu. Makanya, kalau nggak ada isian sama sekali, ya minimal strip.
Tapi pastikan isiannya harus benar. Kenapa? Kembali lagi bahwa ini nanti akan dijadikan header di SPT induknya. Oh iya, Mas Sony. Ya, Jadi ini aku menyela lagi nih. boleh. Kemarin tuh ada kawan pajak juga chat via WA ke kita gitu kan. Kenapa pas penerbit dia sudah berhasil update 4.0, terus pas ketika mau membuat faktur pajak gitu kan, faktur pajak keluarannya, loh kok nama apa NPWP-nya dia nggak keluar, katanya begitu. Nah, ini solusinya berarti ya ini ya. Mungkin bisa jadi dia belum melakukan sinkronize. Gitu. Jadi setelah berhasil Jalankan e-faktura tadi, faktur, langkah pertama yang harus dilakukan adalah synchronize profile. Kenapa? Karena biar nanti muncul juga NIK itu di faktur pajak keluarannya. Gitu. Iya, NPWP 16 digit. Iya, harus muncul juga. Iya, muncul itu belum melakukan synchronize. Gitu. Itu masalahnya. Ya. Oke. Untuk kode pos ke bawah itu isian manual ya kawan pajak. Ya, kalau yang otomatis yang refresh ke atas itu. Gitu. Setelah kita klik synchronize itu langsung tuh 16 digit sama NIK KU-nya keluar ya. Betul. Setelah ini 40 itu sebenarnya desktop ini akan mengarahkan dia untuk restart, untuk close dulu. Jadi kawan pajak setelah melakukan sinkronisasi data, silakan ditutup dulu kemudian dijalankan lagi. Biar dia mengupdate sampai dengan yang manajemen upload ke belakang gitu. Karena ada juga kemarin yang saya udah sinkronis tapi kok masih ada kendala. Nah, pastikan itu setelah sinkronis tutup dulu baru jalankan lagi. Oke. Ya. Tapi sebetulnya di 40 ada notifikasi sih. Harus restart begitu. Cuma kadang lebih mengabaikan kayak gitu kan. Ya. Gitu. Padahal itu penting kan. Oke. Baik, terkait yang sinkronis paling itu. Kemudian perubahan terkait NPWP yang 15 dan 16-nya. Nah, tadi di awal juga kita informasikan bahwa perubahan mendasarnya di e-faktur 40 adalah salah satunya adalah bisa mengakomodir NPWP yang 16 digit. Gitu. Dan NPWP 15 digit pun masih bisa diakomodir di situ. Selain itu adalah NIK. Nah, 3 poin itu sebetulnya. Gitu. Di profil itu akan tampil tuh 15 dan 16 digitnya. Baik di dashboard, profil maupun di referensi lawan itu juga bisa menginputkan data NPWP yang 16 digitnya di referensi lawan transaksinya. Gitu. Kemudian di fakturnya itu ada di PK juga nanti akan terinformasi 16 digit dan NIK KU. Kemudian di faktur PM-nya juga sama. Nah, di retur PM dan PK-nya juga akan muncul tampilan 16 digit dan NIK KU tadi. Karena memang ini salah satu yang perubahan mendasarnya. Kemudian di dokumen lain juga ada informasi 15 dan 16 digitnya juga terakomodir gitu maksudnya. Gitu. Jadi jangan khawatir sampai dengan saat ini NPWP 15 digit masih bisa digunakan gitu ya. Karena memang ada beberapa WP yang masih terkendala dengan pemadanannya gitu kan. Nah, solusinya masih menggunakan yang NPWP yang lama saja gitu. Tapi tetap langsung segera dilakukan pemadanan. Ini dalam hal faktur segera mau terbit, belum melakukan pemadanan, akan kacau nanti kalau nggak segera menerbitkan faktur. Nanti akan terlambat menerbitkan faktur gitu kan. Di mana itu ada sanksi resikonya. Itu solusinya kita tawarkan menggunakan yang 15 digit dulu gitu. Ya, jadi ternyata gini juga nih Mas Sony. Terkait pendaftaran kemarin tuh, pendaftaran pendaftaran kelas pajak itu juga banyak tuh ditanyakan gitu. Ini perbedaan antara e-faktur 3.2 dan 4.0. Nah, itu terjawab di slide ini, Mas. Gitu ya. Dan informasi lagi bahwa juga di dokumen sekarang kan tadi memvalidasi NIK di konsep 40 ini. Nah, untuk NBP 00 tidak bisa lagi sekarang. Mau nggak mau kalau untuk yang 00 dia kalau memang dia karakteristiknya itu memang konsumen akhir di Per 03 diatur bahwa boleh melakukan faktur pajak dengan dokumen yang dipersamakan dengan faktur, maksud saya menerbitkan faktur dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur, itu kemudahannya begitu. Jadi nggak bisa lagi menginputkan faktur pajak dengan 00 karena konsepnya NIK divalidasi.
Itu begitu orang pribadi, baik PKP maupun non PKP, itu NIK-nya kan divalidasi. Gitu. Nah, kalau dia memang karakteristiknya konsumen akhir, silakan nanti digunggung saja, tapi tetap menerbitkan faktur dengan dokumen yang dipersamakan dengan faktur. Di situ minimal ada isian nama penjual, NPWP penjual, alamat penjual, gitu, barangnya, nilainya, dan tidak perlu menyebutkan siapa pembelinya. Di KPP PMB juga banyak kawan pajak yang bertransaksi dengan konsumen akhir. Gitu. Nah, sekarang nggak bisa lagi menerbitkan di A2, tapi tetap masukkan di gunggung saja gitu. Cuman kewajiban PKP yaitu tetap menerbitkan faktur pajak, yaitu dokumen yang dipersamakan, menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur gitu. Di bab 6/03 itu diatur di situ. Contoh dokumennya apa? Ada bond, cash register, gitu. Ada faktur penjualan. Nah, ini bukan faktur pajak ya, tapi faktur penjualan gitu. Ya. Itu juga boleh itu sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur. Nah, tentunya bagi kawan pajak yang menggunakan ini PM-nya nggak bisa dikreditkan gitu. Makanya nanti bagi WPOP ini juga kita titip juga ke kawan pajak PKP untuk diimbau melakukan pemadanan NIK secara mandiri gitu ya. Biar nanti pajak masuknya muncul di Freeport. Next. Oh, ini terkait dengan dashboard. Mungkin akan dilanjut dengan Pak Ishak ya, terkait dengan tampilan-tampilannya. Nanti kita lanjut di pertanyaan kawan pajak. Baik, silakan Pak Ishak. Oke. Lanjut. Baik, terima kasih Mas Sonis Ya. untuk penjelasannya di pemaparan 1, dan kita lanjut lagi nih ke pemaparan 2 dengan Mas Ishak. Ya. Silakan Mas Ishak. Terima kasih Mas Sony, Bro Wis. Growis, Biar nggak akrab ya. usah grogi Mas. Terima kasih Bapak Ibu kawan pajak atas sabar nih kayaknya antusiasme yang Pak besar. Ishak nih. Tadi ya sudah dijelaskan ya panjang lebar ya sama Mas Sony terkait tadi installer dan pemadanan NIK NPWP ya, validasi, dan khususnya juga terkait sinkronisasi ya atas update e-faktur desktop versi 4.0 ya. Tadi sudah dijelaskan Mas Sony bagaimana installernya, downloadnya, ekstraknya dan sebagainya. Ketika itu akan muncul ya, kita klik ya di text invoice yang sudah kita download dan terekstrak yang menjadi folder ya seperti itu di text invoice exe ya. Akan muncul di aplikasi e-faktur desktop ini ya seperti itu tampilannya. Nah, di sini e-faktur desktop tampilannya seperti yang sudah dijelaskan ya sama Mas Sony. Nah, di sini akan berbeda tampilannya dengan yang di versi sebelumnya. Di faktur desktop ini akan memuat untuk NPWP ini ada yang 15 digit dan 16 digit ya. Juga akan tampil juga NITKU di sini ya. NITKU sudah tampil ya, terus di bawahnya juga ada udah jelas versi 4.0. Kalau ini adalah ketika tampilan ini di desktopnya ketika ini adalah sudah sinkronisasi ya seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Mas Sony ya. Ketika sudah sinkronisasi, nah mungkin tadi ditambahkan ketika sinkronisasi kita klik refresh ya, refreshnya double refresh ya, akan otomatisasi sendiri ya seperti itu, akan otomatisasi sendiri dan akan di situ akan tampil seperti ini nanti di tampilan desktopnya ya. Tapi kalau sebelum sinkronisasi refresh itu tampilannya pertama kali tampilannya itu tidak ada ya di sini. Terus NPWP 16 digit juga tidak ada. Jadi di NITKU-nya 0 istilahnya seperti itu ya, ataupun di NPWP 16 digitnya. Makanya penting banget untuk sinkronisasi ya dengan double refresh ya atau sinkron seperti itu. Ya, terus tampilan yang di bawahnya bisa diisi secara manual. Habis itu simpan dan restart kembali seperti itu agar tampilnya bisa seperti ini ya tampilan di desktopnya. Oke, next admin. Oke, nah kemudian ya untuk tadi ya sudah dijelaskan juga sama Mas Sony ya di sini ya. Ini sangat penting sekali ketika kita membuka e-tax invoice X itu ya, maka di sini langkah yang pertama harus kita ini ya lakukan adalah mengubah profil PKP ya.
Caranya yaitu di manajemen upload, klik ubah ya, klik ubah PKP, terus di sini akan muncul ubah profil PKP ya. Terus nanti di sini kita double klik ya, refresh ya. Nanti akan otomatis sendiri akan berubah tampilannya ya. NPWP ada 15 digit yang mengakomodir dan 16 digit serta NITKU. Nah, ketika habis itu kalau ini masih belum misalnya berhasil ya, maka dicoba diulang kembali ya. Seperti itu. Nanti akan mengotomatisasi sendiri ya. Oke. Nah, ada yang perlu disampaikan kembali ketika kita refresh 2 kali otomatisasi di sistem di aplikasi akan meminta kode captcha. Kita masukkan kode captcha, terus password Innova-nya ya. Nah, baru kita klik submit ya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana tampilan ketika kita mengisi referensi di lawan transaksi ya, seperti itu. Nah, untuk pengisian referensi di lawan transaksi, di sini juga udah mengakomodir ya pengisian NPWP yang 15 digit dan yang 16 digit seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali juga menyangkut tadi sinkronisasi. Makanya langkah yang harus dilakukan baik PKP penjual dan pembeli untuk melakukan sinkronisasi ya, sinkronisasi profil dari PKP tersebut. Dan di sini juga tentunya NIK ya untuk wajib pajak orang pribadi ya harus tervalidasi dengan Dukcapil seperti itu. Jadi izin Mas. Iya, silakan. Ini jadi di e-faktur 4.0 nih untuk referensi lawan transaksi bisa diisikan NPWP 15 digit, 16 Ya, digit, mengakomodir juga 15 dan 16 NIK. digit. Ya, dan juga NIK ya seperti itu. Oke, yang Dan tervalidasi oleh yang data NIK, Dukcapil. ya NIK harus yang sudah tervalidasi dengan Dukcapil. Ini juga sudah dicoba ya dengan NIK ketika di NPWP-nya menggunakan NIK dan itu bisa ya seperti itu ya. Tapi yang sudah tervalidasi catatannya seperti itu. Ya, ini buat NIK ya, buat Oke. PKP OP ya. PKP OP ya seperti itu. Terus selanjutnya, ya ini untuk faktur pajak keluaran ya. Ketika input faktur pajak keluaran ya. Nah, khususnya ini ketika ini yang banyak kemarin menjadi pertanyaan ketika adalah bagaimana menyangkut subjek pajak luar negeri ya. Luar negeri. Subjek Iya, pajak luar negeri tadi juga sudah dijelaskan ya sama Mas Sony ya seperti itu. Beberapa WP juga menanyakan di Ya. chat kok. Menanyakan di kolom chat ya. Ya, bagi baik wajib pajak subjek pajak luar negeri badan atau perorangan ya. Nah, untuk menginputnya di sini silakan untuk wajib pajak subjek pajak luar negeri bisa mengisi TIN ya, tax ID number atau paspor ya. Nah, tapi di sini kalaupun tidak ada ya bisa cukup mencantumkan nama dan alamat ya seperti itu. Badan juga seperti itu untuk badan subjek pajak badan luar negeri ya. Untuk subjek pajak badan luar negeri ada semacam registrasi seperti itu kalau di Indonesia istilahnya NIB ya, nomor induk bersama. Kemarin juga ada pertanyaan dari Bapak Ibu kawan pajak. Silakan mengisi itu. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya, cukup mengisi nama badan usahanya ya seperti itu, alamat dan sebagainya. Seperti itu di pengisian faktur pajak keluarnya. Ini juga sudah mengakomodir ya baik NPWP 15 digit ya kalau untuk subjek pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri, NPWP 16 digit dan NIK ya seperti itu. Oke, Mas Isap ditahan sebentar. Boleh silakan. Balik lagi. Oke. Jadi juga ada pertanyaan dari kawan pajak gitu terkait kalau bertransaksinya dengan organisasi internasional atau kedutaan gitu. Ya. Nah, itu juga sudah dijawab sama rekan dari kantor pusat gitu kan. Itu silakan menggunakan NPWP 000 gitu. Dan diisi nama dan alamat saja, pasportnya lewatin saja seperti itu. Oke. Informasi tambahan karena tadi juga di kolom chat juga sudah ada yang nanya tuh. Oke, jadi untuk bagian untuk yang NPWP ini yang bisa hanya diisi 000 ya 16 digit itu hanya untuk subjek pajak luar negeri ya catatannya itu ya. Di highlightnya seperti itu. Oke. Terus juga ini juga penting ya jika PKP penjual melakukan transaksi ke WP cabang
yang tidak melakukan pemusatan, maka ketika menginput si pembelinya, maka NPWP lawan transaksi ini yang digunakan adalah NPWP 15 cabangnya seperti itu ya. Dan selanjutnya, oke, ketika ini untuk perekaman faktur pajak masukan ya. Sama ini juga sudah mengakomodir ya NPWP 15 digit, 16 digit, dan NIK ya seperti itu. Nah, bagi PKP ya, orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, apabila menginput menggunakan NIK, maka tidak dapat mengklaim pajak masukannya ya, jika NIK ini misalnya belum terpadankan dengan Dukcapil seperti itu ya. Oke. Next. Jadi ada konsekuensinya ya. Ada dalam konsekuensinya ya. penggunaan NIK Betul, ya. betul Suradi. Lawan transaksi tidak bisa mengkreditkan gitu ya, Iya. karena tidak muncul di menu prepopuler. Iya, gitu ya. betul seperti itu. Oke, selanjutnya sama ya, ketika ini kita menginput retur pajak masukan, di sini juga sudah mengakomodir NPWP 15, 16, dan NIK. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pajak keluaran juga sama ya, ini sudah mengakomodir NPWP 15, 16, dan NIK ya. Di sini harus diisi lengkap juga ya, kemudian klik simpan. Nah. Oke, akan selanjutnya dokumen. Nah, ini untuk dokumen pajak keluaran ya, atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ya. Di sini juga sudah mengakomodir di e-fakturnya pengisian untuk NPWP 15, 16, dan NIK ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sama seperti dokumen lain pajak keluaran, dan dokumen pajak masukan juga sama ya. Di sini sudah mengakomodir NPWP 15, 16, dan NIK. Tentunya disarankan ini NIK-nya yang sudah tervalidasi dengan Dukcapil, dan yang NPWP-nya sudah terpadankan 15 dan 16 digit. Ini juga sama untuk retur ya, pajak dokumen masukan ya. Dokumen masukan juga sudah mengakomodir NPWP 15, 16, dan NIK. Kemudian retur dokumen pajak keluaran juga sama, dokumen yang dipersonalkan dengan faktur pajak ya, sudah mengakomodir ya. Sama ya semuanya ya, defaultnya sudah mengakomodir ya. Kolom-kolomnya sudah mengakomodir 15, 16, dan NIK. Nah, kemudian setelah kita input dan setelah kita tentunya upload terus status approval ya, misalnya akan tampilan cetak faktur pajak keluaran seperti ini ya. Nah, ini agak di bold ya. Di situ contoh untuk perekaman si pembeli ya atau lawan transaksi yang menggunakan 16 digit, maka di situ akan muncul NPWP 16 digit ya. Kemudian juga ketika selanjutnya contoh juga cetakan faktur pajak ketika tampilan ya di PDF-nya menggunakan penginputan NIK ya. Di situ akan tampil ya nama, alamat, NPWP, NITKU ya. NPWP ini di sini nanti 16 digit ya. NITKU-nya NPWP ini berupa berupa NIK ya, seperti itu. Kalau diinput secara menggunakan NIK ya. Terus ini yang menggunakan paspor. Ya, ada juga Ya, tadi yang betul. NPWP 000 Nah, tampilannya jadi yang seperti sudah dijelaskan, tampilan cetakan faktur pajak ya, ketika ini untuk subjek pajak luar negeri misalnya ya, si pembeli atau penggunanya ya, seperti itu. Nah, di sini cukup ya, kalau misalnya, tapi lebih bagus ketika itu diinput ada paspor, TIN, ataupun registrasi number untuk badan usaha ya, atau NIB lah, yang sudah di authority ya, seperti itu. Tapi kalau tidak ada, tidak masalah ya, di sini tetap bisa mencantumkan nama ya, seperti itu, alamat, NPWP. Nah, NPWP di sini NPWP bisa digunakan 00 hanya khusus untuk subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan ya, seperti itu.
Mas boleh balik lagi nggak? Boleh silakan. Jadi kemarin tuh ada kasus juga nih, ya walaupun si e-faktur 4.0 ini baru berumur berapa? 4 hari lah 4 ya. hari ya. Tapi lumayan banyak nih yang masuk ke kita gitu. Coba Mas Admin di yang bagian NPWP 16 digit, nah itu Iya. di lawan transaksinya, nah ya nih, di lawan transaksinya tuh nomor NITQ-nya nggak keluar gitu. Ah, ya itulah ketika NIP-ku tidak keluar ya berarti makanya harus sinkronisasi ya seperti itu ya, sinkronisasi ketika tadi masuk ke refresh ya. Iya. Harus biar muncul NPWP 16 digit dan NKU-nya, NIT KU-nya ya, seperti itu. Itu langkah yang sangat penting baik PKP penjual dan pembeli ya seperti termasuk nanti mungkin NIK-nya ya harus tervalidasi juga biar muncul ya seperti itu. Dari Mas Soni ada tambahan terkait ini? Mungkin kalau NITKO tidak muncul bisa juga terjadi karena si lawan OP tadi itu belum melakukan pemadanan NIK. Ya. Itu juga nggak muncul NITKO-nya. Ya, oke. Sama juga ini aku dapat informasi tambahan langsung dari orang ini pengembangnya gitu. Jika di nama pembelinya di bagian pembeli itu NITQ-nya nggak muncul itu karena ternyata menggunakan alamat terlalu panjang ya. Atau menggunakan huruf besar ya. Gitu. Jadi ya silakan dipersingkat dan hurufnya ya di ini aja di kombinasi juga kombinasi. Kayak gini nih contohnya gitu kan Jakarta Blok karena ternyata pikselnya terbatas gitu. Ya, oke, lanjut Mas Isa. Nah, tampilan cetakan retur faktur pajak masukan ya seperti ini ya. Jadi sudah ada mengakomodir baik penjual atau si pembeli ya menampilkan NPWP 15 dan 16 NITKU ya seperti itu. Next selanjutnya dan di sini mungkin yang penting juga ya ketika WP melakukan retur ya DPP-nya akan otomasi sendiri berkurang ya sesuai dengan retur faktur pajak keluaran tersebut seperti itu. Jadi kalau yang di 3.2 belum mengakomodir gitu Mas. Ya, seperti itu. Itu case yang tempat kamu dulu itu yang dia nggak balik lagi 0 gitu. Iya. Nah, tempat 0 ini udah kayaknya saya masalah mulu nih. Betul. Oke, yang selanjutnya coba. Oke ya. Oke, jadi yang highlight juga di sini tadi sudah dijelaskan juga. Jika PKP penjual melakukan transaksi ya ke WP cabang ya sudah dijelaskan yang tidak melakukan pemusatan ya seperti maka NPWP lawan transaksi atau si pembeli ya menggunakan NPWP 15 digit cabang ya seperti itu. Oke. Kemarin juga ada pertanyaan dari kawan pajak ya untuk melakukan transaksi si pembelinya cabang seperti itu. Atau pembelinya juga belum pemusatan. Pembelinya juga belum pemusatan ya seperti itu. Nah, terus kemudian di hari yang kedua adalah untuk PKP orang pribadi juga yang belum melakukan pemadanan NIK ke NPWP tidak dapat mengklaim pajak masukan di prepopulatifnya ya seperti itu. Yang belum melakukan ya, high-tech melakukan pemadanan NIK. Jadi harus melakukan pemadanan dulu. Solusi sementaranya pakai 15 ya. Kalau memang urgent harus urgent. Tapi tetap harus segera memadankan. Nah. Oke, siap. Oke, selanjutnya. Ya, untuk perbaikan ya, perbaikan bug ya, bug phishing ya di sini juga. Yang pertama dapat melakukan perekaman lain pajak masukan ya atas transaksi PPN kegiatan membangun sendiri ya. Seperti yang sudah diatur ya di PMK 61 ya tahun 2022 ya dengan tarif ya besaran tertentu tentunya ya sebesar 2,2% ya seperti itu. Nah ini sudah diakomodir juga ya. Jadi Bapak Ibu kawan pajak PKP ya bisa melakukan perekaman atau membuat ya faktur pajak
dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Faktur pajaknya bisa menggunakan kode 05 ya, seperti itu. Di sini nanti berarti bisa diinput di lampiran AB juga ya, seperti itu. Nah, terus untuk atas SSP, PPN, PKMS-nya juga bisa tetap diinput di 11 induk ya di Romawi 3 seperti itu. Terus untuk yang kedua, untuk summary atas faktur pajak ya dengan kode transaksi 05 juga sudah ya terakomodir di SPT masa PPN di lampiran AB di faktur desktop, termasuk tadi yang PPN KMS seperti itu. Oke, oh iya, jadi yang di faktur 3.2 itu kan belum ya, belum Belum terakomodir tuh seperti ya. itu. Oke, di Ya. sini ya bug fixingnya ini ya di Sudah. nih gitu Betul. ya. Jadi otomatis muncul tuh Ya. kalau kawan pajak menerbitkan kode faktur 05, Mas ya. Betul. Langsung muncul di lampiran AB. Lampiran AB. Oke. Baik, untuk yang baik phishing yang ketiga adalah saldo DPP dan PPN ya dari faktur pajak keluaran ya, akan otomatis ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ketika rektur keluaran tersebut dibatalkan ya. Nah, misalnya transaksi faktur pajak nomor 1 misalnya 1 juta ya, Ya. dengan DPP dan PPN-nya 100.000 misalnya, atau 11.000 sorry ya. Makanya nanti ketika ada retur misalnya sebesar 100.000, otomatis ya di DPP-nya itu akan berkurang ya, seperti itu. Oke, otomatis tuh Ya, yang sekarang ya, ya. saldo DPP dan PPN-nya seperti itu. Oke. Oke, terus yang keempat untuk referensi barang ya dan jasa ya. Untuk terkait kolom harga jual barang jasa yang termasuk PPN, mungkin include kali ya. Ya, ini sudah disesuaikan tarifnya ya dengan 11% ya, seperti itu. Kalau ada pembetulan yang di Ya. bawah 11 ya diedit. Diedit bisa, Bisa opsi ya, diedit. seperti itu bisa. Ya. Termasuk ketika kita menginput retur juga itu sudah disesuaikan. Ya. Setelah kami coba Ya. kemarin juga bisa disesuaikan. Karena kan retur ikut dengan faktur pajak Betul, awalnya seperti itu. diterbitkannya menggunakan Iya. tarif berapa gitu. Ada Oke. solusi. Ya. Jadi tarif PPN dan retur pajak keluaran juga sudah disesuaikan 11%. Ya. Mengikuti lah ya. Mengikuti seperti itu. Oke, selanjutnya. Next. Clue. Nah, terima kasih. Mungkin yang terakhir itu tadi ya, mungkin tadi udah disampaikan juga ya, Mas Sondi, ketika kita mau menampilkan ya SPT ya, induk 1111 itu ada watermark ya. Ya, Nah, penting juga sampaikan. Penting juga itu preview sampaikan. faktur ya desktopnya. Iya. Itu untuk menegaskan ya, Betul. Bapak Ibu kawan pajak, bahwa ini adalah faktur desktop ya, bukan di web e-faktur. Bukan SPT gitu Bukan watermarknya. SPT, artinya Jadi SPT-nya tetap pakai web gitu ya. ya, seperti itu. Ya. Mungkin cukup dari kami seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Ishak untuk penjelasannya gitu kan. Semoga ini kawan pajak juga Jelas ya. tercerahkan. Sehingga dengan mandiri bisa menjalankan e-faktur 4.0 ya. Mungkin Bahkan sebelum- nggak perlu datang ke KPP. Sebelum diadakan kelas pajak nih agak bingung nih. Ini perubahannya apa aja? Ternyata lumayan banyak nih ya. Terutama di desktop ya. Betul. Nah, ini sebenarnya saya mau membacakan pertanyaan yang kemarin di link pendaftaran gitu kan. Cuma ternyata di chat ini juga kayaknya diulang gitu loh Iya. pertanyaannya. Jadi mohon izin saya bacakan langsung yang dari chat aja gitu kan ya. Karena ya pasti ini pertanyaannya sama gitu. Oh, ada yang teman. Iya. Ya. Ini coba nih aku bacakan ya. Ini tinggal. Nanti juga boleh kita bikin FAQ juga ya. Iya, jadi kawan pajak nggak usah khawatir Iya, ketika karena- pertanyaannya belum terjawab Ya. di sini, gitu kan. Nanti kita bikinkan FAQ dan linknya masih tetap di link PMB. Karena ada 2 kelas kan hari ini sama besok sekalian Iya. gitu yang kita. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama adalah perubahan alamat pada faktur pajak pengganti. Ya, itu jawabannya adalah perubahan alamat dapat dilakukan karena tidak dilakukan validasi oleh e-faktur. Validasi hanya untuk NIK dan nama saja. Gitu kan ya. Geser-geser nggak mau, ternyata dari sana. Dari sana. Sorry. Ya.
FP masukan dari WP cabang apakah bisa diupload gitu. PM dari lawan transaksi NPWP cabang bisa diupload di e-faktur atau download di Pripop. Nah, jika sudah pemusatan maka FP diterbitkan atas nama WP pusatnya. Seperti itu. Itu yang mau disampaikan tadi bahwa memang NPWP yang 15 digit milik cabang itu masih bisa digunakan. Masih bisa Gitu. Karena kan Betul. dia nggak punya 16 digit. Ya. Makanya baik menerbitkan pajak keluaran maupun input pajak masukannya tetap menggunakan yang 15 digit untuk WP cabang yang belum melakukan pemusatan. Betul. Di Pripop juga muncul. Pripop muncul gitu. Ya. Di e-faktur 4.0 tertulis NPWP 15 digit Nah itu tadi udah atau 0. belum Belum disinkronisasi sinkron, ya. ya. Ya, belum sinkron. Jadi ketika wajib pajak gitu kan Ya. profil pembelinya lah gitu Ya. atau profil kitanya gitu kan ya, Ya. berarti belum dilakukan sinkronisasi. Dan setelah sinkron, tutup dulu, jalani lagi ya. Dan Betul, ya. nah, itu penting juga. Ya. Ada di buku petunjuk. Ya, ada. Mas admin, jangan cepet-cepet Mas admin. Oh, di tampilannya dibagusin lagi. Ya. Berubah lagi. Ini udah ya? Ya. Yang sebelumnya. Nah, ini lawan transaksi belum melakukan pemadanan nih. Nih konsekuensinya apa nih gitu. Tetap diinputkan NIK dalam kolom NPWP dan isikan nama sesuai data Dukcapil. Ingat, data Dukcapil bukan nama scan atau copy KTP-nya ya gitu. Kadang berbeda tuh. Jadi kawan pajak jangan khawatir walaupun lawan belum melakukan pemadanan nih, asal data yang diisikan nama dan nomornya itu sesuai dengan data Dukcapil, itu tetap bisa menerbitkan faktur. Nah, karena kalau belum dipadankan, validasi di pajak keluaran itu akan lari ke IPA-nya Dukcapil. Gitu. Jadi tetap bisa. Konsekuensinya ya tadi, bahwa dia harus persis 100% divalidasi persis dengan data di Dukcapil. Satu karakter nggak cocok pun nggak akan bisa generate waktu pajak keluarannya. Gitu mungkin. Ya. Oke, next. Ini rangkumannya lumayan banyak. Ini rangkuman atau seluruh isi materi gitu. Ya kan memang hal baru ya, wajar kawan Betul. pajak juga menanyakan gitu. Apakah referensi lawan transaksi harus diinput ulang karena tidak muncul saat get data pre-populate e-faktur? Referensi data lawan transaksi bisa dilakukan penyesuaian dengan NPWP 16 digit. Ya. Ya, jadi kawan pajak juga boleh melakukan injek lagi lawan transaksinya dengan menambahkan 0 di depan NPWP yang existing untuk WP badan. Kalau untuk yang OP ya jelas menggunakan nick-nya. Kalau memang dia sudah valid, sudah dipadankan, diinjek lagi lawan transaksi. Oke, next. Oh, apakah DB yang sudah kebesaran terbaca di e-faktur 4.0 gitu? Ini agak terhalang. DB yang besar memerlukan waktu yang lebih lama saat pertama kali membuka. Betul. Nah, setelah instalasi e-faktur ya kan. Iya. 4.0 dan mohon ditunggu sampai selesai. Jadi juga tidak disarankan untuk ini gimana bacanya? Kecilin lagi, nggak terbaca. Size. Minimize size-nya lagi. Ya. Jadi terkait yang database ini ya. Bisa begini kan ya. Nah ini. Tidak disarankan untuk force close karena akan berakibat DB koran. Iya. Jadi memang kunci dari yang 4.0 itu adalah memindahkan database-nya dengan benar yang 32 menjadi 4.0 itu. Tadi sempat di-highlight juga. Iya. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, kadang juga sudah dilakukan begitu masih error. Kenapa? Bisa dimungkinkan juga WP database yang 32 itu dulu lompat versi. Langsung ke 32, padahal di sebelum 32 itu ada step-step DB fakturnya gitu. Itu begitu di 40 itu akan ke-reject tertolak gitu. Dia harus rigid faktur pajaknya, update-nya harus step-stepnya gitu, nggak lompat gitu. Kalau ada yang sudah dicoba tapi tetap ada kendala, kemungkinan hal tersebut. Karena WP kemarin juga mengakui, oh ya Pak, saya kemarin langsung update yang 32. Padahal sebelum 32 ada versi-versi gitu. Betul. Gitu. Itu mungkin. Di sini yang tadi belum di-highlight. Oke, lanjut. Sudah.
Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang aku nyantol gitu loh. Yang pertama, aku coba meng-highlight gitu ya. Jadi jika sudah menginput faktur gitu kan Ya. menggunakan 3.2, apakah Ya. perlu diinput ulang gitu? Betul, ini juga Itu, banyak ditanyakan. ah, Baik kawan pajak, untuk e-faktur yang sudah diterbitkan dengan 32 sebelum rilis e-faktur yang 40-nya tidak perlu dilakukan penggantian. Ya. Artinya itu tetap sah, bisa dilakukan pengkreditan, bahkan di prepopnya pasti akan muncul. Kemarin udah dijaminkan oleh pengembang, ya. nggak perlu dilakukan penggantian kecuali penginputan dalam masa downtime. Nah itu kita memang kemarin kita tidak rekomendasikan kan, downtime itu periode downtime ya freeze bentar gitu kan, karena memang ada penyesuaian. Tapi sebelum downtime kok sudah melakukan penerbitan dan pastikan sudah upload juga ya, tidak hanya terbit ya, tapi sudah terupload. Kalau belum terupload ya mau nggak mau harus mengganti dengan yang 40 gitu loh. Jadi yang saya maksud tadi, posisi generate faktur diterbitkan sebelum rilis 40 dengan 32 dan posisinya sudah sukses approval, itu maksudnya ya, yang nggak perlu dilakukan penggantian itu. Oke, baik Mas Isak dan Mas Sony ini biar kita kelas pajak kita lebih interaktif. Aku coba buka pertanyaan langsung gitu dengan melakukan raise hand. Mungkin Bapak Ibu kawan pajak yang mau melakukan raise hand silakan diperkenankan. Saya hitung sampai 3 ya, 1, 2, 3. Nggak ada ternyata nih. Ya mungkin udah jelas juga ya kita harapannya ya. Iya, Karena kawan baca juga ada buku petunjuk ya informasinya ya, bahwa di download installer tadi itu di samping installernya itu ada buku petunjuk, halamannya kalau boleh tahu ya itu 100 lebih halaman. Jadi sudah sangat jelas banget gitu ya. Bahkan ada juga yang summary-nya juga ada, yang versi pendeknya ada gitu. Jadi ada 2 versi ya buku petunjuk yang sampai dengan kode error teksnya itu ada juga ya di halaman lebih dari 130 ya. Kang Isa udah baca belum? Saya aja belum selesai. Udah baca, tapi belum selesai. 132. Karena udah ketahuan halamannya 132 ya. Nah, udahlah saya nunggu kelas pajaknya aja. Iya. Bahkan kawan pajak kemarin juga ada sebetulnya di buku petunjuk. Tapi tetap males nanya aja lah ke KPP gitu loh. Padahal di situ ada petunjuk termasuk yang tadi start DB sebagai server tadi. Itu di petunjuk ada gitu. Cuman BP males langsung nanyanya ke kita. Mas admin udah ada yang ini present di data saya ini ada Pilar Mas Jurida, bukannya ya? Kalau belum ada ya saya bacakan lagi pertanyaan dari kolom chat ya. Oh ada nih. Iya, selamat pagi Pak. Pagi, Saya Lia dari Pilar Mas. Kamera Ibu? Kenapa Pak? Boleh open kamera? Oh oke, sebentar ya Pak. Ya Bu. Sudah ya, kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Oke, selamat pagi Pak. Saya ingin bertanya Pak, saya kebetulan faktur pajak keluaran, saya pakai sistem import. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau saya masih menggunakan MPWP 15 digit untuk import, apakah bisa Pak di versi 4? Gitu. Oke. Nah, ini juga pertanyaan ini juga cukup banyak ditanyakan tadi. Sekilas saya melihatnya. Loh, kepada diem aja, saya jawab nih. Oh ya, baik Bu. Dan Ibu agak terpesona kayaknya gitu. Salah saya ketika minta impor ya Bu ya, skema impor ya Bu ya. Jadi iya Pak. Diakomodir ya Bu ya. Jadi canggung nih Pak. Iya Bu. Sudah diakomodir Bu ya untuk skemanya itu 15 dan 16 digit ya Bu ya, seperti itu. Sama, sudah disesuaikan juga seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ya lebih bagus dengan 16 digit itu ya Bu ya, seperti itu. Mungkin ketika tadi ada transaksi dengan cabang kali tadi ya baru 15 digit. Namanya transaksinya yang 15 ini itu untuk cabang atau gimana Bu? Gitu. Bukan Pak, bukan cabang. Jadi kebetulan memang programnya kita belum merubah ke 16 digit Pak, masih 15 digit Pak. Baik, tadi kita dari awal 4.0 itu bisa mengakomodir 15, 16 dan NIK. Artinya memang kita ini masa-masa transisi ya. Jadi memang masih dimungkinkan. Cuman ke depan tetap sebaiknya tinggal menambahkan 0 di depannya loh Bu ya kan. Bagi iya kan? Kan NPP yang untuk badan yang existing itu
tinggal menambahkan 0 di depan digitnya udah 16 gitu kan. Gitu. Oke. Ya nanti segera info juga ke tim IT-nya untuk menyesuaikan juga gitu. Karena memang dalam periode yang transisi ini masih bisa dimungkinkan gitu. Tapi kita tidak tahu ke depan nanti apakah ada patch yang mengunci itu gitu. Oh, berarti ini yang saya tangkap jawabannya berarti bisa ya Pak untuk Masih bisa. faktur pajak Juli ya Pak ya khususnya ya Pak ya. Ya, masih bisa. Oke. Satu lagi pertanyaan boleh Pak? Iya, boleh silakan. Ya, Pak, saya kalau misalkan ada customer yang MPWP, tadi kan Bapak jelaskan bahwa dia tidak punya MPWP, dia pakai NIK. Jadi selama ini saya pakai MPWP 000, itu kan sudah tidak bisa. Nah, tadi saya sudah buka nih Pak untuk faktur pajak keluaran, saya lihat modelnya itu ada MPWP sama paspor. Nah, pertanyaan saya kalau misalkan dia tidak punya MPWP dan saya belum tahu nih NIK-nya sudah di Dukcapil atau belum? Itu gimana saya menginput faktur pajak keluarannya, Pak? Ya. Jadi kalau dia memang orang pribadi tadi ada NIK, bisa tetap di-generate di faktur pajak keluaran dengan catatan dia tervalidasi juga di data Dukcapil. Artinya datanya sama dengan data Dukcapil yang diinputkan di PK tadi akan tetap bisa walaupun dia belum melakukan pemadanan NIK. Gitu. Nah, kaitannya tadi yang 00 itu untuk subjek pajak luar negeri ya. Artinya sekarang tidak bisa lagi dia tidak menyantumkan NIK. Nah, NIK itu bisa tadi yang sebagai belum dipadankan juga bisa gitu. Tapi dengan catatan validasinya merujuk ke data IPE-nya Dukcapil gitu. Oke, berarti itu tulisnya tetap di MPWP ya, Pak ya? Di NIK. Kalau saya input manual ya, Pak ya? Tidak Input pakai. manual kan Ibu pilihnya NIK, di NPWP itu kan NIK-nya kan? Oh, Ya. jadi MPWP atau NIK ya? Iya, Intinya betul. itu ya, Pak Karena ya? karena nggak bisa 00 NPWP-nya kan. Oke. Cuma harus salah satu identitas yang dipakai ya. Tadi NIK. Cuma NIK tadi belum divalidkan pun bisa men-generate PK, itu poinnya. Dengan catatan nama yang diinputkan di PK dan NIK-nya tadi sama dengan data Dukcapil. Karena validasinya kembali lagi merujuk ke data Dukcapil. Kalau nggak valid bagaimana? Ya konfirmasi ke data Dukcapil tadi. Apakah nama sama yang di KTP tadi dengan data yang di Dukcapil? Karena di kita juga terjadi nama atau tadi identitas yang di iktp-nya berbeda dengan data Dukcapil itu terjadi Bu di kita Bu. WP ke kita menunjukkan KTP aslinya bahkan tapi kok ternyata beda gitu loh. Nah, tetap nggak bisa ke-reject. Ternyata ya kita memang diberi akses, kan tadi kita bilang bahwa di kantor pusat itu hanya 2 orang untuk satu Indonesia kan nggak memungkinkan. Nah, makanya kita tetap sarankan wajib pajak mengkonfirmasi langsung ke data Dukcapilnya. Apakah nama, karena divalidasinya itu 100% untuk nama. Iya. Terus kalau yang dimaksud dengan kalau misalkan sampai dia nggak bisa, kita masukkan digunggungkan gimana tuh Pak? Nah, tadi berarti pembeli ini harus masuk sebagai konsumen akhir. Nah, kalau dia nggak sebagai konsumen akhir, bagaimana? Ya nggak bisa lagi. Mau nggak mau harus tetap ada NIK. Contoh menyerahkan ke distributor, warung-warung yang dimana dia dijual lagi, itu sebenarnya bukan konsumen akhir dong. Kalau kita sekuritas Pak, misalkan customer kita kan saya sekuritas. Nah, ini customer kita kan orang pribadi. Nah, itu bisa nggak digugungkan, Pak? Ya boleh kalau memang dia mempunyai karakter konsumen akhir. Nanti di bab 6/03 di pasal 26 dan itu ada itu memenuhi nggak karakteristik di situ. Nah, tetapi catatannya kan tetap membuat faktur, ya menggunakan dokumen yang dipersamakan kan gitu ceritanya. Nah, dia masuk di gunggung, tapi tetap mendokumentasikan dengan menerbitkan dokumen yang dipersamakan dengan faktur. Saya paham. Apa contohnya? Di situ ada di per 03. Di bab 6 nanti Bu coba dilihat di situ. Iya, oke. Jadi tetap ada solusi Bu. Iya, Pak. Tapi dipastikan konsumen akhir tadi ya. Iya, oke. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak untuk infonya. Saya sudah cukup jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi. Untuk pertanyaannya dan ternyata makin banyak yang raise hand. Oke, selanjutnya dengan Ibu Teresia Yuliana, silakan yang sudah raise hand terlebih dahulu. Iya, selamat pagi Pak. Saya Yuliana dari Nilai Industri Indo. Mau menanyakan, saat ini kami ada kendala. Kamera Ibu? Iya. Bentar. Ya, halo.
Iya. Ya, saat ini saya ada kendala dalam e-faktur 4.0 yang sudah kami pakai. Jadi saat mau apa ya buat PDF ini nggak bisa langsung ke banyak file, Pak. Itu ada salah di mana ya, Pak ya? Oke. Saya berikan kesempatan kepada Mas Ishak. Yang update tadi, Update patch. Ya, Atau bisa kita tampilin di sini. Ada aja. boleh tampilkan aja nanti. Baik, mohon ditunggu Ibu Teresia gitu. Ya. Mohon izin minum Bapak Ibu karena pertanyaannya tanya banyak banget. Terlalu Ya, izin minum. terlalu semangat bertanya. Mungkin sambil ini aja mengambilkan itu yang tidak bisa menampilkan file PDF yang banyak ya. Iya, betul. Ya, jadi di Nova itu kan Ya. ada ya patch ya, patch update. Izin Mas. Ya silakan. Ini sudah. Oke, sudah dimunculkan ya. Oke, baik. Ya, contoh case-nya seperti ini ya, tidak bisa menampilkan file PDF yang banyak ya seperti itu. Di situ kan ada teks errornya ya seperti itu ya. Terus bagaimana solusinya ya ketika file ini ekspor? Coba solusinya di bawahnya permasalahannya ya. Oke, nah sudah di ini kan ya Bu ya. Jadi di aplikasi faktur ya, file yang sudah disediakan oleh DJP ya di Innova ya seperti itu atau kita copy dulu terus kita ekstrak ya, nanti di situ main e-text invoice-nya kita pastekan aja di e-text invoice yang versi 4.0 ya seperti itu. Nah di situ akan otomasi sendiri ya seperti itu ya untuk memperbaiki dari tampilannya seperti itu. Jadi sehingga bisa nanti bisa menampilkan PDF-nya ya. Ya, dia nanti dicoba dilakukan patch lah. Ya, patch ya. Nah, karena memang baru patch-nya ditempelnya. Ya. Jadi untuk patch ini nanti juga kita akan upload juga nih di link PMB Ibu. Sekarang tersedia di Innova. Di Innova ya. Ya, Innova online ada, terus nanti akan juga ditambahkan di link PMB gitu. Terkait yang PDF ini memang kemarin masih ada kendala karena belum ada patch-nya Bu. Jadi nanti kita dicoba dulu dengan patch itu. Kalau masih ada kendala boleh nanti konsul teknis langsung ke WA Helpdesk saja. Betul. Baik Ibu. Ada pertanyaan lagi Bu Teresia? Oh, oke. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Ya Pak. Bukan satu lagi buat PT Lautan Luas ya. Silakan dinyalakan kameranya. Oh, dengan Ibu ya, Ibu Olivia. Dengan Bapak, Pak. Bapak Olivia. Iya, ini kebetulan berdua sih memang dengan Ibu Olivia juga. Siapa? Ya, perkenalkan Pak Saroni dari PT Lautan Luas. Ya. Saya ada 2 pertanyaan, boleh ya Pak ya? Boleh, silakan Bang. Oke. Pertanyaan pertama ini terkait NITKU. Di e-faktur 4.0 ini saya lihat kayaknya belum ada pilihan menu NITKU ya Pak. Jadi otomatis NITKU-nya pasti 000 ya belakangnya. Itu harusnya otomatis. NITKU itu muncul otomatis. Nah, pada saat sudah dilakukan sinkron. Iya Pak. Pertanyaan saya kalau misalnya itu merupakan penjualan cabang, apakah NITKU-nya tetap pakai yang pusat ya? Ya. Kalau penjualan cabang kan menggunakan NPWP yang 15 digitnya cabang kalau belum melakukan pemusatan. Kalau kita pemusatan berarti otomatis NITKU pusat ya? NITKU pusat, berarti akan muncul NITKU pusat. Maksudnya ini posisi lautan itu menerbitkan PK atau gimana maksudnya? PK, kemudian ditanyakan NITKU-nya lawan tidak muncul. Apa NITKU-nya bukan lautan? Sih. Maksudnya kita nggak bisa bedain berarti kalau itu punya cabang kita yang Semarang atau Surabaya. Jadi karena dia sudah pemusatan, akan muncul NITKU-nya ya yang punya pusat itu ya Pak ya? Iya, sementara ini itu gitu. Nah, karena kan memang otomatisasi NITKU itu Pak. Gitu. Pada saat menggunakan NPWP yang pusatnya, ya akan muncul otomatis NITKU yang pusatnya itu. Gitu. Oke, itu satu. Oke, clear Pak ya. Untuk yang kedua, ini kan kami ada transaksi untuk keluaran masih
ke PLB. PLB ini kan nanti WP-nya pasti WPLN ya Pak? WP luar negeri. Iya. Tapi kita tetap terbitin faktur lokal kan? Ini OP apa badan yang di luar? Badan. Oh, di badan ya, masih bisa menggunakan yang lokal tapi tadi ya dengan dokumen 00 itu MPP 00 bisa. MPP 00 bisa. Subjek pajak luar negeri ya. Subjek pajak luar negeri maksudnya. Subjek pajak luar negeri. Oh, Di pilihan fakturnya dipilih nanti di situ. Oh, boleh di-show nggak Pak tadi? Di luar tadi kurang nangkep sih. Di PK-nya sampai tadi. Oh, Pajak pajak luar negerinya. Yang Slide-nya Mas Ishak yang slide hampir kurang terakhir kuat. tuh, sebelum retur. Ini lagi di-show. Maksudnya cara penginputannya. Nah, yang dilawan transaksi itu yang 4 halaman faktur pajak keluaran itu. Langsung tampilan cetakan. Ah ya, perekamannya gitu Pak Mas. Ya. Next lagi. Masih. Next Soalnya lagi. tadi Pak Ishak bilang di awal NPWP 000 udah nggak bisa. Nggak bisa untuk WP. Untuk WP dalam negeri ya. Betul. WP dalam negeri ya, bukan maksudnya bukan penyerahan dalam negeri. Luar negeri masih bisa karena nggak divalidasi. Nah, ini bagian ini. 000. Coba yang ya ini makanya di pilihannya. Nah, yang ini aja tampilan sini. Sebelum ini yang paspor nih contoh kan gitu ya. Iya, tapi pas milih input dokumennya coba. Sebelum ini sebelumnya lagi punya ada nggak? 4. Yang dokumen keluaran tadi kan. Ya. Terus, nah ini pilihannya ini loh, transaksinya ini loh. Dokumen transaksinya itu ada mana sih? Yang mana ya? Yang ini. Pilihan yang ke WPLN itu yang mana ya? Yang nomor 4 coba. Penyerah yang jenis transaksi ya Pak? Iya ya jenis transaksi ya Pak ya ada normal, ada apa pilihannya apa itu Pak? Bukannya jatuh. Karena kita nggak ada aplikasi dummy, jadi kita nggak bisa. Karena nggak ada dummy itu nih bingung. Nggak ada dummy kita, jadi mesti kita tanya lawan WP. transaksi. Pilihannya Ya, apa di situ? Di situ kan ada filenya ya. Cari ya seperti itu. Yang nomor 4 boleh, Mas Admin? Nomor 4 coba. Ini kan nomor 8 nih. Nah, itu ya seperti itu. Jadi di lawan transaksi ya, dicari NPWP ya. Di situ ya bisa kita isikan gitu. 000. Ya, betul dengan 000 terus paspornya ya seperti itu. Kalau orang pribadi atau badan diisitin. Registration number juga kayak NIB-nya lah seperti itu. Kalau tidak Jadi, ada masalah ya, nama tetap ya sama alamat. Untuk yang NPWP 000 masih bisa untuk WPLN, tapi kita harus isi di lawan transaksi. Betul, di lawan transaksi. Ya. Kami coba dulu deh. Iya, nanti dicoba. Karena ini rutin biasanya selalu ada. Untuk WPLN nggak tervalidasi kok, untuk NPWP harus ada isinya. Bahkan dokumen itu juga nggak tervalidasi. Yang disyaratkan hanya nama dan alamat wajib terisi untuk transaksi dengan WPLN. Tervalidasinya itu nanti di input input lawan transaksi itu ya Pak ya? Artinya di nama dan alamat harus terisi gitu maksudnya. Untuk subjek pajak nama dan alamat itu harus terisi untuk subjek pajak luar negeri. Itu minimal isinya itu gitu. Untuk identitas bahkan dikosongin pun mesti tetap ke generate. Oh oke. Tapi tetap kita sarankan dokumennya biasanya kalau untuk OP ya paspor gitu kan. Untuk badan boleh TIN atau dokumen sejenisnya boleh. Oh di kolom paspor itu kita bisa isi TIN ya? Iya bisa. Bisa. Gitu. Jadi dikunci kalau untuk yang nomor dokumen luar negeri itu nggak dikunci. Jadi NPWP 000 ini dipergunakan untuk
WP luar negeri dan non subjek pajak dalam negeri Bisa. gitu. Ya, Jadi Subjek pajak dalam negeri juga bisa. jadi non subjek pajak dalam negeri itu seperti organisasi internasional atau kedutaan besar. Oh, Betul, itu juga sama pakainya itu. Karena di WPPMB ini juga banyak nih contoh Transaksi. Astragrafia itu dia bertransaksi sama kedutaan besar Ya. Jamaika atau Rumania di sini gitu kan. Nah, itu kan tidak memiliki NPWP karena salah juga kalau dia kedutaan kok punya NPWP kan gitu. Nah, itu bisa iya menentukan betul. NPWP 000 gitu. Dimungkinkan di situ. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, Sama-sama Pak Sama-sama. Pak Olivia Rusdi ya. Pak Roni sebetulnya. Iya, ya. Oh, ini Mas Oli kenal nih kayaknya nih. Mana ketemu kita Pak? Iya, siapa? Oke, Bapak Ibu, mohon maaf sekali tidak bisa kami buka semua nih raise hand-nya, dan untuk seluruh pertanyaannya nanti akan kami rangkum di FAQ, jadi tidak perlu khawatir juga jika pertanyaannya tidak kami bahas atau tidak kami angkat di sini gitu kan. Atau boleh juga chat helpdesk kita ya, yang bagi resen belum terjawab. Tuh. Masih kita layani dengan Masih kita helpdesk. layani, Atau gitu. tatap muka juga boleh. Pada saat pemindahan DB ada kendala datang KW juga boleh. Tuh. Tapi dengan adanya kelas pajak itu harapannya ya wajib aja dengan mandiri bisa menjalankan 4.0-nya. Ya. Tuh. Mungkin dari Mas Ishak dan Mas Sony ada tambahan lagi? Mungkin closing aja kalau dari saya, mungkin perubahan di 4.0 yang paling mendasar adalah ada pencantuman NBP 16 digit, ya baik di profil, di dashboard gitu kan. Kemudian yang kedua ada validasi, ya tadi NIK tadi ya, kalau dia dipadankan itu validasinya ke DJP, tapi kalau belum validasinya ke Dukcapil. Ya, kemudian poin ketiganya itu tidak bisa juga menggunakan NPP 00 khusus pajak dalam negeri yang tadi sudah memiliki NIK tidak bisa lagi pakai itu. Perubahannya itu. Oke, jadi kayaknya semua informasi terkait e-faktur 4.0 sudah kita sampaikan ya, dan kami juga mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan kelas pajak, namun waktu juga lah yang membatasi kelas pajak ini. Dan juga tidak perlu khawatir untuk pertanyaan yang belum terjawab, karena nanti akan dibuatkan FAQ yang akan kita share di link PMB gitu kan, atau kalau nggak sabaran ya udah chat aja lagi ke besok ke kelas pajak, chat kita lagi ke WA KPP PMB, atau besok ikutan lagi kelas pajak ya kan gitu. Nah, tak terasa sudah 2 jam berlalu dan saatnya kami menutup kelas pajak ini. Namun sebelum kami menutup, akan kami resumkan sekilas tentang e-faktur 4.0. Izinkan saya membacanya. Yang pertama adalah ada file database 3.2 agar diubah namanya dan di copy paste ke 4.0, dan harap bersabar untuk prosesnya gitu kan. Terus yang kedua ada setelah sukses download silahkan lakukan sinkronisasi gitu kan, biar data NPWP 16 digit dan NIK-nya muncul gitu. Nah, juga yang ketiga ada e-faktur 4.0 sudah mengakomodir NPWP 15, 16 dan NIK. Iya, betul. Nah, untuk NIK itu harus tervalidasi dengan data dari Dukcapil gitu kan. Terus ada PKP penjual melakukan transaksi ke WP cabang agar menggunakan NPWP 15 digit cabang gitu. Oke, seperti itu rangkumannya, dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kawan pajak semua. Kami pamit undur diri. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.